Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Kendal, ruang berbagi informasi dan wawasan seputar pengawasan pemilu dan tata kelola kelembagaan. Perkenalkan, saya Askar Rizal yang akan menemani Sobat Bawaslu dalam episode kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, namun sering kali luput dari perhatian, yaitu penyerahan arsip permanen dan pemusnahan arsip di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kendal. Sebagai lembaga publik, setiap kegiatan yang dilakukan tentu menghasilkan arsip. Arsip-arsip tersebut tidak hanya menjadi bukti administrasi, tetapi juga merupakan rekam jejak perjalanan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Namun, tidak semua arsip disimpan selamanya. Ada arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan sehingga harus diserahkan sebagai arsip permanen, dan ada pula arsip yang sudah habis masa retensinya sehingga perlu dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, bagaimana prosesnya? Apa saja dasar hukumnya dan mengapa hal ini penting bagi akuntabilitas lembaga? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di tengah kita narasumber yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Barul Ami. Selamat siang Bapak Muhammad Barul Ami. Selamat siang Pak Rizal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Baik, langsung saja Pak. Bisa diceritakan terlebih dahulu apa itu arsip permanen dan mengapa arsip tersebut penting bagi lembaga seperti Bawaslu? Oh ya, arsip permanen adalah arsip yang memiliki nilai sejarah, hukum, kemudian informasi yang sangat penting, sehingga harus disimpan secara terus-menerus. Jadi selamanya lah bahasanya disimpan secara terus-menerus ini ya. Nah, itu tidak boleh dimusnahkan. Kenapa kok tidak boleh dimusnahkan? Karena bagi Bawaslu, arsip permanen itu sangat penting. Nah, itu nanti akan menjadi bukti akuntabilitas lembaga. Rekam jejak pelaksanaan demokrasi yang sudah berjalan, serta sumber informasi dan pembelajaran nanti di kemudian hari untuk pembelajaran kita semua. Nah, arsip permanen nanti akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Siapa lembaga kearsipan? Lembaga kearsipan ada Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, atau kalau kita di daerah itu adalah lembaga kearsipan daerah atau dinas kearsipan. Nah, itu untuk disimpan dan dilestarikan. Begitu Pak Rizal. Kemudian mengapa Pak pengelolaan arsip sering dianggap sebagai bagian penting dari akuntabilitas lembaga publik? Ya, karena arsip itu merupakan bukti nyata dari setiap kegiatan. Ada keputusan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh lembaga kita. Nah, bagi lembaga seperti Bawaslu, ini arsip bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. Nah, melalui arsip yang tertata dengan baik, lembaga dapat menunjukkan transparansi, kemudian mendukung proses audit yang akan dilakukan tim audit nanti, serta untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. Kemudian hal apa Pak yang melatar belakangi kegiatan penyerahan arsip permanen dan pemusnahan arsip di Bawaslu Kabupaten Kendal?
Ya, kegiatan ini merupakan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan tata tertib pengelolaan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mbak Caca. Seiring banyaknya arsip yang dihasilkan, terutama setelah pemilu tuh, banyak arsip-arsip kan, perlu dilakukan penyusutan arsip. Nah, arsip yang masih memiliki nilai atau yang nilai sejarah gitu ya, nilai sejarah diserahkan kepada eh, kita klasifikasikan menjadi arsip permanen. Nah, sedangkan arsip yang sudah habis masa retensinya itu kita nanti musnahkan. Nah, hal ini penting untuk menjaga efisiensi, akuntabilitas, serta memastikan arsip bernilai tetap terpelihara dengan baik, begitu. Kemudian arsip seperti apa Pak yang dikategorikan sebagai arsip permanen? Ya, arsip permanen yang berada di lingkungan Bawaslu, Kabupaten Kendal khususnya, itu yang pertama, dokumen penanganan pelanggaran. Nah, ini arsip yang dikategorikan arsip permanen. Yang kedua, itu ada dokumen arsip penyelesaian sengketa. Nah, kemudian ada juga berkas perseorangan ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten Kendal. Yang selanjutnya ada peraturan-peraturan Bawaslu. Nah, kemudian penetapan arsip permanen dilakukan melalui proses penilaian berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, begitu. Bagaimana proses penyeleksian arsip tersebut Pak sebelum diserahkan kepada lembaga kearsipan? Ya, proses penyeleksiannya ya, proses penyeleksiannya ini tahapan penting untuk menentukan apa suatu arsip itu layak menjadi arsip permanen atau tidak. Nah, proses ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari inventarisasi arsip yang yang untuk mendata seluruh arsip yang dimiliki. Jadi kita inventarisasi semua arsip yang ada, lalu kemudian kita nilai berdasarkan jadwal retensi arsip. Nah, ini ada tim penilai. Nah, jadi ada tim penilai arsipnya. Kemudian selanjutnya dilakukan penyusunan daftar arsip usul musnah. Nah, usul diserahkan ini. Usul serah kepada nanti lembaga terkait. Nah, sebelum diserahkan dilakukan penataan fisik arsip yang sudah kita lakukan kemarin. Terakhir, penyerahan kepada lembaga kearsipan daerah. Nah, ini disertai dengan penandatanganan berita acara, penyerahan daftar arsip, dan dokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pengarsipan. Kemudian bisa ceritakan Pak, proses serah terima arsip permanen dilakukan secara resmi atau bagaimana Pak? Oh ya, kami menyiapkan arsip permanen yang sudah dipisah-pisahkan. Jadi kita pisahkan antara arsip permanen dan juga arsip yang bisa dimusnahkan. Kemudian kami menyerahkan arsip permanen kepada lembaga kearsipan daerah. Nah, alhamdulillah kemarin kita diterima secara baik oleh Dinas Kearsipan, oleh Bapak Wahyu, langsung kepada kepala dinasnya itu pada tanggal 16 Maret
2026 hari Senin itu Pak Rizal. Nah, arsip permanen yang kita serahkan keseluruhannya kemarin berjumlah 77 berkas. Ini kita masukkan ke dalam 7 box. Nah, jadi kita kasihkan box terpisah itu kan sesuai dengan klasifikasinya. Nah, itu kita sudah serahkan, kita diterima dengan baik. Kemudian kemarin juga ada diskusi-diskusi kecil itu. Kita juga diperlihatkan arsip-arsip yang ada di Dinas Perpustakaan. Nah, itu juga kemarin kita ada masukan ketika ada arsip-arsip contoh semisal kayak foto atau video, itu mereka siap untuk mengarsipkan karena memang target mereka itu ada foto-foto zaman yang sudah berlalu, artinya kayak foto-foto pimpinan Bawaslu yang dulu-dulu itu mau diminta oleh dinas arsip begitu. Gitu Pak. Tadi Pak Baru sudah menjelaskan ada arsip yang sifatnya permanen, kemudian arsip yang dimusnahkan. Kemudian mengapa Pak ada arsip yang justru dimusnahkan Pak? Ya, karena arsip-arsip tersebut itu sangat krusial Pak. Mengapa? Tidak semua arsip yang disimpan selamanya, dan mengapa harus ada pemusnahan itu sangat penting gitu. Karena yang pertama, mau nggak mau kita harus efisiensi ruang. Nah, di Bawaslu Kabupaten Kendal ini kita terkendala oleh keadaan kantor yang ruangnya tidak banyak ya. Jadi agar kita bisa lebih efisiensi, kemudian kita juga bisa menghemat biaya, kemudian sumber daya kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan nilai guna arsip gitu. Nah, karena nilai guna arsip yang sudah tidak terpakai, ini kita musnahkan karena memang sudah masa retensinya sudah habis. Lalu yang ketiga itu ada perlindungan data diri atau keamanan informasi. Ini juga sangat penting karena nanti ketika arsip-arsip itu tercecer, kemudian diambil oleh seseorang dan disalahgunakan, itu sangat berbahaya. Begitu. Jelaskan Pak, bagaimana tahapan-tahapan untuk memusnahkan arsip-arsip tersebut Pak? Ya, tahapan pemusnahan arsip dilakukan melalui proses administrasi ya Pak. Dan kita lakukan secara sistematis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau kebocoran informasi negara. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi. Kami sudah melakukan identifikasi arsip sesuai dengan klasifikasi dan jadwal referensi. Yang kedua, kita mengelola arsip. Nah, arsip yang sudah diidentifikasi kami kelola agar mudah ditentukan mana arsip musnah, mana arsip permanen, sampai dengan munculnya daftar-daftar arsip tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, kita nilai. Jadi kita Bawaslu Kabupaten Kendal membentuk panitia untuk menilai arsip untuk menyeleksi arsip usul musnah. Nah, yang selanjutnya yang keempat, kami melakukan verifikasi arsip usul musnah dengan berkoordinasi dengan badan arsip atau arsip daerah ya, dari Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Kendal. Kemudian yang selanjutnya kita
meminta persetujuan. Nah, meminta persetujuan dari siapa? Meminta persetujuan dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, ini terkait dengan permohonan pemusnahan arsip itu kita mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional, atau kita sering menyebutnya dengan ANRI gitu ya. Nah, jadi Bawaslu RI komunikasi dengan ANRI untuk arsip musnah yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal, sehingga dari ANRI memberikan persetujuan untuk pemusnahan arsip tersebut. Kami diberikan surat dari Bawaslu RI telah disetujui untuk arsip-arsip tersebut dimusnahkan gitu. Kemudian yang terakhir, kita eksekusi atau pelaksanaan pemusnahan. Nah, secara fisik arsip disertai dengan penerbitan ya, penerbitan berita acara. Nah, itu yang tahapan-tahapan yang kami lakukan. Metode seperti apa Pak yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pemusnahan supaya informasi tersebut benar-benar tidak dapat dikenali kembali? Ya, kami melakukan pemusnahan arsip. Ini kan pemusnahan arsip ini tidak boleh sembarangan dilakukan gitu kan. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan fisik dokumen, tetapi kita memastikan bahwa informasi di dalamnya benar-benar tidak bisa dibaca atau tidak bisa dikenali atau dipulihkan. Nah, jadi tidak bisa dipulihkan kembali gitu. Nah, kami Bawaslu Kabupaten Kendal telah melakukan pemusnahan. Pemusnahan arsip ini bersama tim pemusnah CV ya, CV yang ada di lokalan sini. Kebetulan kita ada CV salah satu teman kita, CV namanya CV Mahkota Dharma, itu yang ada di salah satu daerah kita di Pegandon ya. Nah, ini kita lakukan eksekusi pemusnahan itu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah, yang semula kita rencanakan metode pemusnahannya itu menggunakan dibakar, itu kita kemarin melakukan pleno ternyata kurang efisien, sehingga kita menemukan teman yang memiliki alat pemusnahan ya, ini yang ada di Pegandon itu dengan cara dicacah. Nah, itu dicacah dengan mesin. Nah, waktu itu kegiatan pemusnahan ini juga dihadiri oleh Bawaslu, perwakilan Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi. Jadi perwakilan Bawaslu Provinsi yang membidangi tentang kearsipan turun langsung menyaksikan pemusnahan atau pencacahan arsip-arsip yang milik kita itu. Nah, tidak hanya Bawaslu Jawa Tengah, kita juga ditemani atau disaksikan pemusnahan tersebut dari Dinas Kearsipan Kabupaten Kendal, begitu. Bisa disebutkan Pak, berapa jumlah arsip tersebut yang dimusnahkan? Oh ya, kemarin kita memusnahkan arsip yang terdaftar itu ada 308 berkas yang dimusnahkan ya. Nah, arsip yang dimusnahkan tersebut itu mencakup dokumen pemilu tahun 2019 yang telah melewati masa retensinya. Nah, antara lain itu kemarin ada laporan hasil pengawasan pemilu,
lalu ada formulir pendaftaran pengawas pemilu kecamatan, kemudian yang paling banyak itu salinan C1 pemilu 2019. Baik, Gitu. terakhir Pak Bahrul, apa makna kegiatan penyerahan arsip permanen dan pemusnahan arsip bagi Bawaslu Kabupaten Kendal? Ya, makna dari kegiatan penyerahan arsip permanen dan pemusnahan arsip Bawaslu Kabupaten Kendal adalah sebagai wujud akuntabilitas atau kepatuhan terhadap regulasi serta upaya menjaga rekam jejak demokrasi. Selain itu, kami juga mendukung efisiensi kerja dan menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Kendal dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu. Cukup Pak Bahrul? Baik, Ya. tidak terasa Sobat Bawaslu, kita sudah berada di penghujung perbincangan hari ini. Dari diskusi bersama Bapak Muhammad Bahrul Ami, kita dapat memahami bahwa penyerahan arsip permanen dan pemusnahan arsip bukan sekedar kegiatan administratif semata, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga tertib arsip, akuntabilitas, serta transparansi lembaga. Arsip yang dipermanenkan akan menjadi sumber informasi dan sejarah yang sangat berharga, sementara pemusnahan arsip yang dilakukan sesuai prosedur justru menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Muhammad Bahrul Ami atas waktu dan Sama-sama Pak Rizal. wawasan yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada Sobat Bawaslu yang telah menyimak podcast ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Bawaslu Kabupaten Kendal karena kami akan terus menghadirkan topik-topik menarik dan informatif. Akhir kata, saya Askar Rizal mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rizal.